Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci dan mulia yang selalu terucapkan dari lisan orang-orang yang mencari kesucian, kebenaran, dan yang mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini sangat diyakini oleh setiap orang Muslim bahwasanya dia penghubung antara dia sama Tuhannya Allah, dan Allah menjadikan sebagai kalimat berterima kasih atau bersyukur, yang dengannya segala nikmat yang kita butuhkan akan dipenuhi di roda kehidupan di muka bumi ini, dan puncaknya kita akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Dan oleh karena itu kita harus menjadikan kalimat Alhamdulillah kalimat yang selalu rutin membasahi dalam bibir kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita mulai taklim kita, kami mau menyampaikan tentang masalah di Jakarta. Kami punya yayasan sedekah kreatif bergerak di berbagai macam kegiatan sosial. Ada kegiatan pembangunan masjid dan semua berhubungan dengan masjid. Dari pembangunan dari nol masjid itu, misalnya Bapak Ibu mau wakafin buat orang tuanya supaya menjadi amal jariah buat diri sendiri dan juga orang tua. Bisa dari nol bangunan itu sampai selesai. Dan tidak sampai di situ, kita akan ada pengawasan tentang masalah imamnya dan juga muadzinnya, marbotnya semua terus akan di follow up sehingga masjid itu akan terus bergulir amal soleh buat orang yang menyumbang. Kita juga ada renovasi masjid, kemudian kita ada perpustakaan masjid, ada AC buat masjid, ada karpet buat masjid, semua yang berhubungan dengan masalah masjid, itu semuanya satu paket kita punya programnya. Kemudian juga ada sponsor anak yatim, sponsor janda yang tidak mampu, kemudian kita juga punya kegiatan untuk beasiswa bagi anak-anak muslim yang berprestasi dan mereka tidak mampu secara finansial. Kita ada penyebaran Al-Quran, ada pembagian makanan gratis, sembako, ada sunatan massal, ada tanggap bencana. Pada saat terjadi bencana kita membantu berbagai macam program dan cukup banyak program-program yang lain yang kita buat insya Allah di sana. Saya mengajak Bapak Ibu untuk partisipasi bersama kami di kegiatan sosial ini, karena memang ini kesempatan emas untuk kita bisa meraih tambahan amal kita pada hari kiamat nanti. Nanti tinggal masuk ke medsos sedekah kreatif, insya Allah akan bisa melihat banyak sekali kegiatan kita di sana. Dan yang paling bagus adalah kalau Bapak Ibu bisa menjadi donatur tetapnya, sehingga akhirnya bisa ikut partisipasi di semua program-program tersebut. Baik, kesempatan ini insya Allah kita akan bahas tema kita masih lanjutan yang kemarin ya. Kemarin renungan hidup yang episode satunya kita sudah membahas tentang masalah bagaimana kita lebih mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, memunculkan keyakinan lebih kental lagi kalau memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bagaimana bantahan-bantahan yang sangat jelas kepada para ateis yang tidak mengakui ada Tuhan. Padahal semua fenomena ini sangat nyata depan mata. Kemudian kita sudah mengerucutkan juga bahasan kepada tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, yaitu tidak ada lain kecuali untuk beribadah, Jadi kita sudah membahas sampai kepada tujuan kita hidup, ya, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kalau ada yang bertanya, apakah saya diciptakan di muka bumi ini untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji dan umrah, untuk bakti sama orang tua, untuk baca Al-Quran, untuk berdoa dan berzikir? Jawabannya iya, memang itu tujuan utama. Selebihnya semua itu adalah ya penyempurna terhadap kehidupan. Makan, minum, tidur, berteman, itu semua adalah penyempurna saja. Tapi asasnya adalah ada. Tujuan kita diciptakan memang untuk itu. Maka jangan keluar dari tujuan utama, sehingga kita lebih fokus kepada hal-hal yang samping, ya, yang tidak jelas bagi kita dalam kehidupan. Misalnya banyak orang lebih mementingkan masalah makannya daripada sholatnya misalnya. Atau lebih mementingkan tabungannya daripada sedekah dan zakatnya misalnya. Nah ini semua dia keluar dari tujuan utama dia diciptakan. Tujuan utama dia diciptakan. Jadi harus benar-benar difahami ada tujuan kita. Nah ini yang kita sudah panjang lebar bahas pada saat di Mekah kemarin. Sekarang kita akan bahas renungan hidup yang episode 2-nya. Ya. Teman-teman sekalian, dalam mengerjakan tujuan kita, ibadah itu, jangan sampai nanti kita tidak panen hasilnya. Maksudnya, ada banyak orang, dia sudah tahu tujuan dia diciptakan untuk ibadah. Tetapi ibadahnya itu asal-asalan saja. Tidak mengikuti syarat, tidak mengikuti rukun, sehingga nanti akhirnya sia-sia saja waktunya. Ya. Waktu yang dilowongkan, gerakan yang dilakukan, harta yang dikeluarkan, semua sia-sia, tidak ada nilainya. Karena dia tidak mengikuti panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan sholat, memerintahkan puasa, memerintahkan zakat, haji, umrah, dan semua ibadah ini, itu dengan tata cara yang Allah perintahkan. Dan harus sesuai dengan itu. Ada dua syarat mutlak, kata para ulama,
diterimanya amal ibadah seseorang. Yang pertama itu adalah ikhlas, harus tulus karena Allah, tidak ada unsur pujian, riya, tidak ada unsur pamer atau sum'ah dalam bahasa Arabnya, dan juga harus mutaba'atun Nabi SAW, harus mengikuti Nabi SAW, tidak boleh tidak sesuai dengan Nabi. Jadi teman-teman kalau mau sholat, jangan sholat kecuali sudah menjaga keikhlasan, memang bukan karena ingin dipuji, kerjakan karena Allah, dan yang kedua harus tahu ya, bagaimana Nabi SAW sholat. Dan jangan kerjakan kecuali seperti Nabi SAW kerjakan. Di masa Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in dulu, ada satu orang selepas sholat asar, kebetulan beliau jadi imam di Masjid Jami' kota Basra, ada satu orang selepas sholat asar, dia berdiri, kemudian dia sholat sunnah. Ada seorang di saf sholat sunnah. Maka pada saat itu Hasan Basri ingin menegurnya, maksudnya mau tanya, kamu ini sholat apa? Tapi selepas salam 2 rakaat, dia berdiri lagi sholat. Hasan Basri mau tegur lagi, habis salam dia berdiri lagi, sampai 8 rakaat dia sholat. Itu pun dia masih mau berdiri sholat. Maka Hasan Basri pada saat dia selesai salam di rakaat yang ke-8-nya, memegang tangan orang tersebut lalu mengatakan, kamu ini sholat apa? Maka orang itu tiba-tiba marah sambil mengatakan, apakah Allah akan menghukumku karena aku sholat? Maka Hasan Basri menjawab dengan ilmu. Beliau mengatakan, Allah tidak menghukummu karena kamu sholat, tapi Allah menghukummu karena kamu membuat-buat sholat itu. Ini kapan ada perintahnya 8 rakaat habis asar ini kapan? Gak pernah ada perintahnya. Kenapa dilakukan? Justru itu akan mendatangkan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah dan Islam ini teman-teman akan sangat mudah kalau kita ikuti panduan. Kalau bahasa sederhana dari saya, mengikuti sunnah Nabi SAW dan contoh dari beliau itu mudah dan murah. Ya. Sementara bertolak belakang dengan syariat pasti akan sulit dan mahal. Orang kalau meninggal, coba ikutin sunnah Nabi SAW, bungkus dengan kain kafan 2 lembar, sholatin, kubur. Kuburnya pun gundukan tanah sama 1 batu nisan, selesai. Ikuti sunnah akan sangat mudah. Kata Nabi SAW, ikramu mayyit dafnu. Penghormatan terhadap jenazah adalah segera memakamkannya. Dimakamkan hari itu tidak pakai tunggu anaknya, cucunya datang dulu dari luar negeri, udah dimakamkan, selesai. Tapi kalau kita tidak ikuti sunnah, bagaimana keadaannya? Akan repot. Harus begini, harus begitu. Ya. Saya pernah menemukan ada satu kerabat meninggal, itu sampai kain kafannya ditulis-tulisi. Segala macam tulisan, dan dibuat seperti baju. Ya. Saya tidak tahu kenapa, dan saya tidak pernah tahu dari mana sumbernya ini. Tapi seperti itu. Kemudian pada saat diantar jenazahnya turun ke kuburan, lalu diajak ngomong jenazah itu. Ya. Nanti kalau malaikat datang kepadamu tanya siapa Tuhanmu, jawablah ini. Kalau ini orang mati dengar dari mana, gitu kan? Tapi itu dilakukan sampai dimakamkan. Habis dimakamkan pun akan dibuatkan bangunan, dibawa taruh lampu segala macam. Padahal Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, aku wasiatkan kepadamu hai Ali, jangan kau temukan kuburan kecuali kau samaratakan dengan tanah dan jangan diwarnai, jangan ditulisi. Sudah perintah Nabi SAW. Tapi seperti itulah. Orang kalau ikuti sunnah Nabi SAW mudah dan murah. Tapi kalau orang ngikutin selain itu, maka pasti akan sulit bagi dia. Karena memang tidak ada panduannya. Ingat, baik di mata seorang muslim adalah harus yang baik di mata Allah dan Rasulnya. Bukan sesuai dengan kita. Kalau patokannya selalu karena ini baik, begitu selalu alasannya, maka baik menurut siapa? Setiap orang punya persepsi masing-masing. Oleh karena itu kita harus mengikuti apa yang benar-benar baik yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak suka, tapi Allah dan Rasulnya menyukainya. Bangun malam hari misalnya sholat, kita kan lebih suka tidur. Tapi Allah Rasulnya memerintahkan kita bangun, maka kita mendahulukan itu. Ya. Seperti itu kurang lebih gambarnya. Jadi ini pembukaannya ya, supaya kita fahami. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian ke depannya, sisa umur kita ini terisi dengan hal-hal yang tidak kita dapatkan manfaatnya. Sayang sekali. Ya. Di akhir surah Al-Kahfi itu Allah jelaskan masalah itu. Ya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amalnya? Mereka adalah orang-orang yang berusaha, tapi mereka tidak mengikuti panduan, sehingga akhirnya sia-sia semuanya. Oleh karena itu harus hati-hati. Setiap ibadah yang mau dikerjakan, tanya, bagaimana Rasulullah SAW kerjakan? Mau ziarah kubur? Ziarah kubur itu apa keutamaannya, dan bagaimana Nabi SAW ziarah kubur? Mau apa saja, mau zikir, mau doa, mau baca Quran, mau puasa, apa saja harus kita ikuti semua panduan. Jadi supaya tidak salah, gitu ya. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Makanya Umar bin Khattab diingatkan oleh Abu Bakar tentang pentingnya berpegang pada sunnah Nabi SAW ini. Beliau mengatakan, hai Abu Bakar, hai Umar, ini adalah Rasulullah di mana kakinya pijakan, di mana dia dipijakan kakinya, maka di situ kau pijakan kakimu. Walaupun kita tidak suka, tapi kalau Allah dan Rasulnya suka, maka selesai. Gitu. Begitulah konsep dasarnya dalam masalah
ibadah ini supaya tidak sia-sia. Sayang sekali kalau orang membuang-buang waktunya, energinya, hartanya pada hal-hal yang tidak akan dia dapatkan manfaatnya nanti. Hari kiamat nanti, kita semua seorang muslim tahu rukun iman kita yang kelima. Rukun iman kan ada 6. Yang kelima beriman kepada hari kiamat. Satu paket tuh. Prosesi kematian, kemudian pindah ke alam barzah, kuburan, kemudian hari kebangkitan, hisab, timbangan amal, kemudian surga atau neraka. Ini satu paket, wajib kita imani. Nah, orang-orang nanti, siapapun yang beramal di muka bumi ini, baik atau buruk, dia akan temukan balasan di sana nanti. Oleh karena itu, dia jangan sia-siakan. Allah mengatakan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti akan lihat dan akan terima balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, pasti akan diperlihatkan dan akan diminta pertanggungjawabannya, akan dihukum. Jadi semua ini akan kita temukan di sana nanti. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Kalau amal dosa, kalau orang sempat bertobat di dunia, oke, aman. Mungkin dia tobat sehingga dia tidak dihisab lagi di hari kiamat. Tapi kalau amal kebaikan, kapan tidak mengikuti syaratnya, maka tidak akan diterima dan sia-sia saja. Akhirnya nanti kosong, kita nggak dapat apa-apa nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu harus betul-betul mengikuti panduan. Salah satu nama hari kiamat adalah hari penyesalan. Penyesalan ini terjadi pada 3 orang. Ya. Yang pertama penyesalan terhadap orang-orang kafir, orang munafik. Ini menyesal sekali mereka. Kenapa semasa di dunia tidak beriman? Karena mereka juga akan kekal dalam api neraka. Penyesalan yang kedua adalah penyesalannya orang-orang yang penuh dengan dosa tidak sempat taubat. Sehingga harus lewat neraka dulu. Ya, ini akan ada di antara umat Muhammad SAW. Semoga Allah selamatkan kita. Tapi mereka penuh dengan dosa, terlalu saja merasa nikmat dengan dosa dan mereka tidak taubat. Sehingga akhirnya dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Dan masuk neraka dulu. Penyesalan yang ketiga adalah penyesalan yang datang dari seseorang yang masuk ke dalam surga. Tapi dia menyia-nyiakan banyak kesempatan amal soleh selama di dunia yang semestinya dia bisa dapat derajat lebih tinggi dari derajat dia sekarang. Nah, oleh karena itu kita harus garis bawahi baik-baik ini. Ya, perhatikan 2 hal dalam beramal soleh. Ya, harus sesuai dengan panduan tadi dengan ikhlas. Itu yang pertama, ikhlas dan panduan. Kemudian poin yang kedua harus diperhatikan. Tadi syarat terima amal memang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau yang harus diperhatikan ada 2 juga. Tadi poin itu ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan yang selanjutnya adalah harus memperhatikan ya kualitasnya. Bagaimana dia betul-betul menjaga kualitas tersebut selalu konsisten, selalu sama atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Karena nanti dia akan terima pada hari kiamat nanti. Ya. Di hari kiamat nanti teman-teman sekalian kita akan sangat membutuhkan walaupun dengan setengah amal soleh. Kalau sekarang ada satu orang dari kuburan tiba-tiba Allah hidupkan. Kemudian dia diberikan kesempatan untuk memilih apa yang akan dia kerjakan. Pastikan misalnya dia dikasih kesempatan 5 menit hidup atau setengah jam lah dia hidup kembali. Pastikan dia tidak akan mungkin mencari lagi restoran favoritnya, kumpul sama keluarganya. Pasti dia akan cari amal apa yang paling baik yang bisa menambah ya timbangan amal dia pada hari kiamat nanti. Pasti akan seperti itu. Atau kita bayangkan diri kita saja. Misal kita sekarang sudah meninggal dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kita. Atau sebelum meninggal. Anggap kita sekarang sedang melihat malaikat maut. Dan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Insya Allah satu waktu kita akan meninggal. Kemarin di Uhud kita baca doa. Salam untuk ahli kubur kan itu. Wa inna insya'allah bikum lalahikun. Dan kami insya'allah akan menyusul kalian. Karena itu memang betul kita akan menyusul mereka. Anggap kita sedang melihat malaikat maut. Orang lain tidak lihat. Sebelum nyawa kita dicabut, malaikat maut berikan kesempatan misalnya, coba sekarang kamu masih punya kesempatan 5 menit untuk mengerjakan apa yang menurut kau paling baik. Saya yakin pada saat itu dia akan coba cari amal yang terbaik buat dia, ataupun dia bertobat dari dosa dia yang dia khawatir akan dihukum karenanya. Maka kita teman-teman sekalian tidak perlu tunggu malaikat maut datang. Kita harusnya sudah berpikir itu setiap saat bisa datang dan kita harus punya persiapan dari sekarang. Jangan tiba nanti hari penyesalan di hari kiamat, karena sia-sianya amal soleh kita atau banyak dosa yang kita tidak bertobat darinya. Nah tadi saya suruh buka surah Al-Jathiyah yang artinya berlutut, ya, bertukuk lutut. Ini Allah gambarkan dalam surah ini penyesalan yang terjadi dari banyaknya orang nanti yang akan jadi penghuni neraka pada hari kiamat. Karena di dunia mereka lalai dari amal-amalnya. Banyak dosanya, baik dia kafir atau banyak dosanya, atau dia beramal tapi tidak punya panduannya, ya, sehingga sia-sia semuanya. Baik, kita coba baca surah ini ayat demi ayat insya Allah dengan terjemahannya. Kalau ada yang perlu ditadaburi, diberikan tambahan penjelasan, kami akan coba jelaskan.
Tapi Bapak Ibu sudah bisa tangkap dari judul surah ini, Al-Jathiyah artinya bertukuk lutut. Maksudnya nanti hari kiamat mereka bertukuk lutut nanti di depan neraka dan menyesal pada saat itu. Karena tidak sempat tobat dari dosa, tidak sempat beriman, atau tidak sempat tobat dari dosa, atau banyaknya amal soleh yang tersia-siakan karena tidak sesuai dengan panduannya. Allah berfirman di ayat pertamanya, ada 37 ayat dalam surah ini. Saya akan bacakan semua insyaAllah. Hamim. Hamim adalah potongan-potongan huruf dalam bahasa Arab di awal surah Al-Quran. Di beberapa surah Al-Quran itu Allah lebih mengetahui maknanya. Itu yang dikatakan oleh para ulama tafsir. Atau bisa saja nama lainnya surah ini. Kayak misalnya surah Al-Jathiyah. Kita bisa katakan dia juga surah Hamim. Misal. Kemudian yang kedua ayatnya Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim. Kitab ini, maksudnya Al-Quran. Walaupun di HP kita sekarang kita sedang membaca kitab ini. Allah mengajak bicara kita semua. Diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kata ulama tidak menyatukan, tidak menyebutkan sifatnya kecuali memang itu adalah sifat hakiki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maha perkasa, semua kekuatan yang ada di muka bumi ini itu adalah bagian kecil daripada kekuatan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat di tubuh kita sendiri misalnya, kalau kita menggunakan satu jari telunjuk saja, untuk mengangkat kresek misalnya yang ada isinya misalnya 5 kilo atau 10 kilo, kita masih bisa angkat. Padahal ini cuma tulang dan sendi-sendi, sedikit otot saja. Dari mana power ini? Jadi kalau 2 mungkin lebih lagi, kalau 3 lebih kuat, kalau semua telapak tangan kita maka lebih kuat lagi. Begitu juga dengan seluruh tubuh kalau kita gunakan powernya. Ini satu manusia. Kalau 10 manusia berkumpul, kalau 100 manusia berkumpul, begitu juga dengan hewan-hewan. 1 ekor singa kuat. Kalau 2 ekor singa, 3 ekor singa, sampai seterusnya, ini semua. Ini semuanya kekuatan yang ada ini adalah bagian kecil dari keperkasaan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu maha perkasa. Allah menggambarkan, ini Quran ini yang kalian sedang baca, turun dari yang menciptakan semua kekuatan yang ada di muka bumi ini. Ya, di alam semesta ini. Itu maha perkasa. Dan maha bijaksana. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala bijaksana dalam semua keputusannya. Ya. Apapun yang Allah tentukan dan Allah sudah jadikan sebagai keputusan, yang diselamatkan, yang dihukum, itu semua dengan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mulailah Allah ayat 3-nya mengajak kita berfikir. Ya. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Ketahuilah, sesungguhnya pada langit dan bumi itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Kita disuruh melihat ke langit, tanpa tiang, luas. Siapa di antara kita teman-teman sekalian yang pernah lihat ujungnya langit? Ada yang pernah lihat? Nggak akan pernah kita lihat ujungnya. Kita ada di Amerika, kita ada di Australia, kita ada dimanapun benua di muka bumi ini, atau kota, desa terpencil pun, yang terkecil pun, tetap langit akan sama. Karena memang langit itu sangat luas. Langit sangat luas. Digambarkan oleh Nabi SAW, perumpamaan bumi kalian ini, dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian, ibaratnya seperti sebuah cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kalau kita ambil cincin kita lalu kita lempar di padang pasir, maka tidak akan kelihatan cincin tersebut karena luasnya padang pasir. Itulah perumpamaan bumi dengan langit di atas kepala kita. Makanya kita mutar-mutar dimanapun, kita tidak akan pernah lihat ujungnya, karena luasnya langit tersebut. Allah menjadikan langit itu sebagai sebuah pelajaran yang harus direnungi oleh manusia. Bagaimana atap ini bisa berdiri, ya, karena kita yakin ada temboknya, ada tiangnya. Ya, mungkin teman-teman yang bergerak di properti, di arsitek mungkin ya, mereka faham masalah ini, lebih faham daripada kita semua. Tapi kita bisa lihat, pasti secara akal manusia nggak mungkin ada bangunan tanpa tiang. Tapi Allah tantang kita dalam sebuah ayat yang lain. Allah mengatakan, lihatlah ke langit ya, yang kami naikkan, yang kami tinggikan bighairi amadin tarawunaha, tanpa tiang yang kalian bisa jangkau dengan mata kalian. Allah suruh kita berfikir melihat semua itu. Belum bintang-bintang ada di sana. Manusia cuma bisa mengatakan, oh ini jumlahnya miliaran, karena mereka sudah tidak bisa menghitungnya. Dulu di Madinah ini ada satu museum, tapi subhanallah dibongkar. Saya tidak tahu juga kenapa. Dulu ada museum Quran. Ya. Kita kalau masuk ke sana, ada satu layar mirip dengan waktu di Mekah, Museum Wahyu, dia seperti bioskop begitu. Kita bisa melihat, dia kasih ilustrasi kalau manusia itu dilihat dari jarak 10 meter. Lagi duduk di Masjid Nabawi, diangkat kamera 10 meter. Lalu diangkat 100 meter, lalu diangkat 1 kilometer. Sampai sekian
ya, juta kilometer ke atas sana, sudah nggak nampak, bukan cuma manusianya, tidak nampak buminya, bahkan sangat kecil semuanya. Dan itu semuanya ya dikuatkan dengan ayat Al-Quran. Dan ilmu pengetahuan juga mengatakan itu, bumi kita ini seperti pasir dibandingkan alam semesta yang sangat luas ini. Banyak sekali, miliaran jumlahnya, bintang-bintang yang bahkan lebih besar daripada bumi itu sendiri. Ini Allah suruh kita berpikir. Ya mungkin tidak asing bagi kita ilmu pengetahuan alam yang sudah kita pelajari, tapi perlu kita renungi. Allah telah menyebutkan sebagai pencipta tentang langit tersebut. Lalu Allah mengatakan dan juga pada bumi. Bisa diambil hasilnya, bisa cocok tanam, ya, bisa dibangun di atasnya, kita bisa berjalan di atasnya. Allah mengatakan semua itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau beriman. Ya. Artinya tidak mungkin ada ini semua tanpa ada pencipta. Ayat 4-nya, Allah mengajak kita berbicara lagi ke diri kita sendiri dan juga hewan melata di sekitar kita. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakininya. Di diri kita sendiri. Ya, fungsi mata, melihat, telinga, mencium misalnya atau menghirup, bibir dan lidah mengucap dan mengecap, tangan menjamah, kuping mendengar, kaki melangkah, semua ini ada fungsi dan kita tidak bisa alih fungsikan. Yang sudah kita singgung pada saat membahas Ihya Abul Maldi, seorang filosof Arab yang akhirnya meninggal dalam kondisi dia tidak tahu dari mana asalnya pada saat di Mekah kemarin. Nah Allah mengatakan dalam diri kalian sendiri, lihat bagaimana keajaiban tersebut. Teman-teman dokter sini pasti lebih tahu masalah itu. Ya, bagaimana keajaiban anatomi tubuh manusia itu luar biasa gitu ya. Nah ini Allah menyuruh kita melihat itu semua. Ya. Kemudian Allah mengatakan dan juga pada binatang-binatang yang melata. Semuanya. Hewan-hewan yang kita bisa dengan beragam macam. Gajah, dari gajah yang besar sampai semut yang kecil. Ya. Baik itu perkembangbiakan mereka, sistem pencernaannya, sistem pertahanannya. Ya. Semua itu ya sebuah tanda-tanda kebesaran bagi orang yang meyakininya. Gitu kan. Jadi ini poin yang luar biasa yang harus kita fahami kalau memang ada pencipta yang mengatur itu semua. Kemudian di ayat 5-nya Allah ajak lagi kita berbicara melihat fenomena yang setiap hari kita bisa saksikan. Waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin yaqilun. Dan pada pergantian malam dan siang, kayak tadi malam gelap, kemudian pagi terbit matahari, siang seperti ini, pagi seperti ini, kemudian siang, sore, kemudian malam lagi. Ini siapa yang atur? Gak mungkin begitu saja terjadi. Ya. Kita bisa rasakan teriknya panas matahari. Ya. Yang unik ini sering saya kasih contoh di pengajian. Ada orang, dia lebih tersentuh dan kagum dengan seorang pelukis. Misalnya, Bapak Ibu lagi bersama dengan seorang pelukis itu membawa sebuah papan lukis, ya mungkin 1 kali 2 meter atau 1 kali 1 meter misalnya. Di depan dia, di hadapan dia ada sebuah laut dengan air yang jernih. Ada pohon kelapa, ada burung yang terbang, mungkin ada matahari. Ya. Lalu kemudian dia melukis, mulailah pelukis tersebut melukis. Dan kita juga lihat, ternyata lukisan dia mirip dengan apa yang kita lihat dan dia lihat. Kira-kira apa yang sering bahasa manusia terucapkan dari manusia? Bagus. Bahkan lukisan yang menyerupai aslinya itu biasa mahal sekali. Benar nggak? Sekarang kita kadang-kadang kagum dengan seorang pelukis dan lukisannya, padahal kita lupa. Ya, kita kagum dengan papan yang 1 kali 1 meter itu. Bahkan kita biasa beli lukisan itu cukup mahal, hanya untuk dipajang di dinding rumah kita, misalnya itu di meja makan, di ruang tamu. Dan kita lupa, kalau pelukis itu hanya menciplak ya dari apa yang dia lihat. Dan uniknya, teriknya matahari yang ada di lukisan tidak bisa kita rasakan, suara burung yang kicauannya tidak bisa kita dengarkan, kelapanya nggak bisa kita rasakan, airnya sejuk nggak bisa kita rasakan. Tapi yang asli ini depan mata bisa kita rasakan semuanya. Kok bisa kita kagum dengan lukisan di papan itu dan kita memuji-muji si pelukis tanpa kita melihat sang pencipta yang luar biasa yang menciptakan di depan mata kita? Bagaimana bisa ini terjadi? Begitu Allah mengatakan dan pergantian siang dan malam dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan hujan itu dihidupkanlah ya bumi ini setelah matinya. Kita pernah lihat tanah yang pecah-pecah karena kering, kemarau, peceklik, maka kemudian turun hujan jadi hijau, gitu kan? Dan pada perkisaran angin, kadang-kadang angin berhembus ya, ada yang kuat, ada yang lembut misalnya, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal.
Maksudnya mau menggunakan akal sehatnya untuk merenungi kalau ini semua ada pencipta yang mengaturnya. Kemudian ayat 6-nya Allah mengatakan, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayati yu'minun. Itulah ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagikah mereka akan beriman sesudah kalam Allah ini dan keterangan-keterangannya. Kalau setelah mendengarkan tadi apa yang kami bacakan itu, masih ada saja orang yang tidak beriman sama Allah, lalu keterangan apa lagi yang mereka harapkan datang kepada mereka baru bisa yakin tentang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, mungkin ayat-ayat ini turunnya untuk orang-orang ateis supaya mereka beriman. Kalau jawaban kami tidak seperti itu. Ayat ini turun kepada semuanya, yang sudah beriman dan yang belum beriman. Yang belum beriman supaya mereka mengenal Tuhan mereka Allah, yang sudah beriman supaya menambah keimanan mereka. Karena kita terlalu banyak di antara umat Islam yang mereka kalau ditanya siapa Tuhanmu Allah. Tapi kalau kita lihat realita kehidupannya tidak ada kepatuhan kepada Allah. Itu sangat sedikit. Masih banyak pelanggaran terjadi. Kenapa? Karena mereka belum faham ini. Belum meresap dalam hatinya. Kalau memang ada pencipta yang mengawasi dia, yang mengontrol dia, yang menciptakan dia, yang bisa memusnahkan atau menghukum dia setiap saat. Ya. Lalu setelah itu ayat 7-nya Allah mengingatkan tentang kecelakaan, kebinasaan, hukuman yang datang bagi orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 7-nya wailun likulli affakin asim. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Maksudnya mendustakan ayat Allah, ya, tidak membenarkan, kemudian juga dia berdusta dalam kehidupan sehari-hari dan juga banyak berbuat dosa, pelanggaran karena dia tidak yakin ada Tuhannya, maka selalu hidupnya isi dengan dosa-dosa. Ayat 8-nya Allah menggambarkan seperti apa ciri mereka. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha wa basyirhu bi'adzabin alim. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Kayak sekarang Bapak Ibu dengar saya bacakan ayat ini. Harusnya yang terjadi adalah hati kita tersentuh. Ya, tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, ya kita terima. Gitu kan? Sekarang Allah mengatakan, dia mendengar orang-orang yang membangkang ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembira, dia akan diadab dengan yang pedih, atau adab yang pedih. Orang yang dengar peringatan Allah, ini nggak boleh loh bu, nggak boleh pak, kerjakan ini, karena ini perintah Allah Rasulnya. Ah saya nggak mau, sudahlah, nggak usah urus saya, ini urusan saya, dan seterusnya. Ini Allah ancam mereka dengan adab yang pedih. Di dunia sebelum akhirat. Ayat 9-nya, wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit saja tentang ayat-ayat kami, maka ayat itu dijadikan sebagai bahan olok-olok. Mereka lah yang memperoleh azab yang menghinakan. Ya. Ayat 10-nya, mi waraihim jahannam wala yughni anhum ma kasabu syai'an wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum adzabun azim. Di hadapan mereka nanti, maksudnya setelah mereka meninggal dunia, maka akan ada neraka jahannam dan tidak berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan. Jadi karena mereka kufur kepada Allah SWT, apapun yang mereka sudah kerjakan dan mengumpulkan harta, perbuatan-perbuatan mereka kerjakan, ya, tidak akan berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan selain Allah, dan bagi mereka azab yang besar. Ayat 11-nya, hadza huda walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun min rizqin alim. Ini Al-Qur'an adalah petunjuk. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya, bagi mereka azab atau siksaan yang sangat pedih. Sekarang teman-teman sekalian kita bisa lihat orang yang beriman dalam kehidupan kita ini sudah nampak depan mata dan bagaimana kehidupan mereka di dunia dan apa yang dijanjikan di akhirat akan mereka dapat. Dan juga nampak orang-orang yang kafir bagaimana kehidupan mereka di dunia dan bagaimana akhir daripada kehidupan mereka atau akan mereka dapatkan di akhirat nanti. Contoh misalnya, yang paling jelas Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, Ridwanullah alaihim. Mereka pada saat beriman kepada Allah, Nabi Muhammad SAW dibuatkan jadi Nabi, kemarin di pameran wahyu sudah kita jelaskan. Kemudian berimanlah orang-orang yang dekat dengan beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, dan yang lain-lain semua beriman. Apa yang terjadi? Mereka tadinya tidak dikenal ini. Tapi karena beriman kepada Allah, Allah muliakan mereka, dikenal. Nabi Muhammad SAW dikenal, kemudian sebelumnya tidak ada yang kenal Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan nama Muhammad itu baru satu orang saja yang punya nama di Mekah. Baru beliau saja, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, siapa yang kenal mereka? Tidak ada yang kenal. Dikenal setelah mereka beriman. Lalu di dunia Allah muliakan mereka.
dibukakan pintu rezeki, punya keturunan, punya pasangan hidup, punya harta. Ya, sampai Umar bin Khattab pada saat jadi khalifah, ada seorang ibu melihat dia lalu menegurnya sambil mengatakan, wahai Ibnu Khattab, kamu ini dulu anak kecil yang berlari-lari di Mekah yang saya lihat, karena ibu ini sudah tua. Mengatakan, kau ini dulu anak kecil lari di Mekah. Sesaat saja, ya, karena kau beriman kepada Allah dan kau masuk Islam, maka Allah muliakan engkau sekarang. Bukan cuma sekedar dimuliakan, diharumkan namanya, tapi dia dijadikan sebagai raja muslimin. Maka bertakwalah kepada Allah. Islam memuliakan penganutnya. Pasti Allah akan muliakan di dunia. Semua sahabat dimuliakan. Ya. Bilal yang tadinya seorang budak di Mekah, setelah masuk Islam dimuliakan. Jadi muadzinnya kaum muslimin. Berarti semua orang yang sholat karena panggilan azan Bilal, maka Bilal akan panen pahalanya. Karena begitu kan muadzin akan panen pahala semua orang yang sholat. Gitu kan. Kemudian juga kita bisa lihat Suhaib Ar-Rumi, kemudian Salman Al-Farisi, semua ini dulu mantan-mantan budak. Tapi setelah mereka masuk Islam, Allah muliakan mereka. Bahkan sebelum mereka meninggalkan banyak sekali harta. Di antara mereka ada yang jadi gubernur, jadi wali kota, jadi panglima perang. Di dunia mereka dimuliakan. Dan apa yang didapatkan di dunia dari kenikmatan ini miniatur akhirat. Kita akan dapatkan nanti di akhirat. Teman-teman kalau makan makanan enak, di dunia ini miniaturnya. Di akhirat kita akan dapat yang lebih enak daripada itu. Apa saja kita rasakan sini, pakaian, kenyamanan tempat, mungkin hubungan biologi suami istri, ini semua akan kita rasakan di akhirat berlipat-lipat ganda. Ini cuma miniaturnya. Dan kata Nabi SAW, perumpamaan antara dunia dan akhirat ini ibarat seperti jari telunjuk yang dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Lihatlah airnya, berapa banyak air yang tersisa dari telunjuk tersebut. Tidak akan kelihatan. Lautan ini yang sangat luas itulah akhirat nanti. Ya, jadi memang kita harus fahami kalau kita ini sebenarnya menuju ke alam sana, menuju ke akhirat sana, dan itu tujuan kita. Ya. Lalu kemudian Allah menjelaskan lagi untuk menarik perhatian kita agar kita lebih banyak berfikir, dan ayat ini akan terus dibaca karena kita disunnahkan membaca dari awal ayat Al-Quran sampai akhirnya, mengulang-ulanginya, gitu ya. Di ayat 12-nya, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtagu min fadli wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya. N-nya besar kata ganti Allah. Dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Artinya Allah sudah bicara tadi masalah langit, Allah sudah bicara masalah daratan bumi, Allah bicara sekarang lautan lagi. Air yang begitu luas, lautan yang begitu luas, kekayaannya sangat banyak, dan kita tahu daratan bahkan 5 kali lipat mungkin lebih besar daripada lautan, lebih besar 5 kali lipat daripada daratan. Maka semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah yang membuat kapal-kapal kita bisa berjalan di atas, ya, lautan tersebut. Dan bahkan di situ Allah mengatakan kalian bisa selain berlayar, bisa juga mengambil manfaat daripada hasil laut tersebut. Ikan dan segala macam. Sesekali teman-teman kalau nonton YouTube, melihat tentang keajaiban Allah di lautan, keajaiban Allah di langit. Kita bisa lihat bagaimana luar biasanya kapal-kapal besar mengambil jutaan, ya mungkin kumpulan kapal-kapal besar itu mengambil jutaan ton mungkin ya. Setiap saat melewat di lautan ambil, dan tidak pernah habis ikan-ikan tersebut. Dari mana semuanya ini? Ini Allah mengingatkan di sini. Dan semua itu Allah mengatakan agar kalian bersyukur. Yakin ada Tuhan Allah, lalu bersyukur. Alhamdulillah Allah telah mudahkan. Nah seperti itu. Dan memang kita manusia ini Bapak Ibu sekalian cuman menikmati saja dan bersyukur. Kita lapar, udah tinggal cari makanan yang kita mau manis, mau asam, mau gurih, tinggal pilih, kemudian kita kunyah, selebihnya bukan urusan kita lagi. Tinggal Alhamdulillah. Saya kasih contoh waktu di Mekah, makanan yang kita kunyah lewat sepertiga jari kita ini saja ke tenggorokan, udah bukan urusan kita. Lu bayangkan repotnya kalau kita ini harus memilah-milah dari satu potong roti, yang mana yang akan jadi mana vitamin A-nya, mana vitamin B-nya, mana ininya, mana itunya, mana ininya. Kita pilih sendiri, kemudian kita taruh di komposisi tubuh kita masing-masing. Tapi luar biasa yang Sang Pencipta sudah mudahkan. Kita cuma lapar, isyarat tubuh kita butuh, kemudian kita pilih yang kita inginkan, makan, kunyah saja, selebihnya selesai. Bukan urusan kamu lagi. Saya pernah lihat sebuah ilustrasi yang menarik. Digambarkan tubuh manusia itu seperti sebuah pabrik raksasa, terdiri dari jutaan lift, yang semuanya sibuk, aktif. Ya. Di saat manusia itu berpikir, di saat manusia makan, di saat manusia minum, di saat dia tidur, itu sangat aktif semuanya. Ini luar biasa ini. Ya. Jadi harusnya manusia itu selalu berpikir di dirinya dia sendiri, di sekitar lingkungan dia,
fasilitas yang Allah kasih, ini semuanya ada Tuhan yang mengaturnya. Ya. Kemudian Allah mengatakan di ayat 13-nya, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan dia-nya besar kata ganti Allah, telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit. Ya. Dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat dari sisinya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Maksudnya Allah tundukkan langit ini kita bisa terbang, ya, kita bisa melihat. Itu yang maksudkan tunduk, ya, melayani manusia. Ya. Begitu juga dengan bumi. Ya. Kemudian ayat 14-nya, Qul lilladzina amanu yakfiru lilladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Lalu sekarang ayat 14 ini Allah mengajak orang-orang yang sudah beriman bagaimana mereka harus bermuamalah dengan orang-orang yang belum tersentuh secara keimanan. Ini penting sekali karena sebagian orang di antara kita pada saat sudah ikut pengajian, dia udah mulai faham agama, yang ada adalah yang paling pertama syaitan masukkan dalam hatinya permusuhan terhadap orang yang tidak sefaham dengan dia. Permusuhan yang belum orang, ya, seperti dia penampilannya, seperti dia perkataannya misalnya. Ini sering saya singgung di pengajian. Jadi kadang-kadang ikhwah dan akhwat kita begitu ikut pengajian sudah mulai faham, oh ini Allah berfirman, ini Rasulullah bersabda, oh ini sunnah, oh ini bukan sunnah. Begitu ketemu sama orang lain di luar sana yang dilihat pertama dari kepala sampai kakinya. Ini model pakaiannya sama nggak dengan saya? Ini satu pengajian nggak? Jadi dia lupa. Sebenarnya orang-orang ini yang belum faham, itu adalah ajang dakwah kita. Saatnya kita menyampaikan, kalau Allah sudah sampaikan kepada kita iman dan ilmu ini, sampaikan kepada orang lain. Kesalahan dan kekurangan orang lain itu adalah ajang pahala buat kita. Kalau orang semua sudah dapat hidayah, kita mau dapat pahala dari mana? Ya. Itu yang Allah sebutkan di sini di ayat 14-nya. Jadi tugas kita, rangkul mereka, dakwahi mereka, sampaikan itu, dan jangan sampai justru kita memusuhi mereka. Allah berfirman, "Qul lil ladzina amanu yakfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun." Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang sudah beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut hari-hari Allah, ya. Maksudnya tidak takut tentang hari kiamat, hari pembalasan, karena Dia Allah akan membalas suatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Karena nanti kalau mereka pun sudah kita nasihatin, mereka tidak mau dengar, nanti Allah yang balas, bukan tugas kita membalas. Ingat Bapak Ibu sekalian, dakwah ini menyampaikan kebenaran di jalan Allah SWT. Targetnya adalah penyampaian, bukan penerimaan. Jadi kita sudah sampaikan, selesai. Diterima tidak diterima bukan urusan kita. Kalau kita niatnya penerimaan, kapan tidak diterima kita akan kecewa. Akhirnya kita berhenti berdakwah. Tidak, tujuan kita adalah menyampaikan. Ada orang yang sekali didakwai dengar, ada mungkin orang yang ketiga kali, ada yang kelima kali, ada yang 10 kali baru dia bisa dengar. Maka setiap kali kita berdakwah akan dapat pahalanya. Ayat 15 yang Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha, thumma ila rabbikum turja'un." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Ya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Poin penting Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau lagi ibadah kepada Allah, jangan pernah ada persepsi kalau Allah butuh terhadap ibadah kita. Kenapa banyak orang kalau sholat asal seperti store kewajiban. Allah Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi selesai. Dia tidak pusing apakah itu khusyuk, tidak khusyuk, nggak penting bagi dia. Kenapa? Karena dia pikir Allah butuh. Dia kayak store kewajiban, keliru. Kita yang butuh terhadap amal kita. Perhatikan baik-baik. Oleh karena itu para salafus saleh, mereka mulai takbiratul ihram sampai salam, berusaha fokus. Selalu berlindung kepada Allah SWT dari syaitan supaya jangan tergoda. Karena mereka tahu mereka butuh dengan amal solehnya itu. Allah nggak butuh. Kalau kita dari lahir sudah bisa ngomong, sudah bisa ibadah, misalnya dari bayi hari pertama, sampai kita meninggal di 70 tahun misalnya, atau 80 tahun, kita beribadah tetap tidak ada pengaruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nggak butuh dengan amal kita. Yang butuh itu kita, ya. Oleh karena itu harus pahami teman-teman sekalian. Semua amal soleh ini kita yang butuh. Kalau Allah mudahkan lisan kita istighfar atau berzikir atau berdoa, tangan kita bersedekah atau kita membantu orang lain, pikiran kita misalnya untuk agama ini, misal contoh, hati kita selalu khusyuk kepadanya, kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang dibolehkan, ini berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Ya, karena amal soleh ini buat diri kita sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, Allah sudah datangkan peringatan, rasa khawatir, awal mau mencuri, awal mau berzina, awal mau apalah berbuat dosa, Allah datangkan kekhawatiran. Kalau dia berhenti, amanlah dia.
Kalau dia melangkah, Allah datangkan peringatan lagi. Ya. Kalau dia tetap lakukan, Allah datangkan peringatan. Terus begitu sampai akhirnya peringatan yang sangat besar akan datang kepada dia agar dia berhenti. Bahkan seringkali teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan hukuman yang sangat keras, di mata manusia itu keras sekali. Tetapi sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah. Contoh misalnya pencuri. Pada saat dia digebukin oleh masyarakat yang menangkapnya, sampai dia terbunuh pun misalnya mati, tetap kita membahasakan itu adalah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Pastikan pencuri ini bukan pertama kali dia mencuri. Tapi dia sudah mencuri berapa kesekian kali dan sering kali Allah datangkan sinyal kepada dia. Rasa takut, rasa khawatir, mungkin pernah dilihat, pernah ketangkap tapi lepas. Nah dia tidak kapok-kapok, maka Allah datangkan masyarakat untuk menangkap dia lalu kemudian membunuhnya atau menggebukinya misalnya. Karena dengan begitu dia jadi berhenti dan akhirnya dia juga jadi aman dari siksaan yang lebih berat nanti pada hari kiamat. Begitu bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang berbuat keburukan itu akibatnya ke diri dia sendiri. Dan ketahuilah, kepada Tuhan kalian, kalian pasti akan dikembalikan. Nah, tidak ada seorang pun di antara kita teman-teman akan kekal di muka bumi ini. Semua pasti akan meninggal dan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Maka hati-hatilah karena hari kembali itu sangat dekat. Ya, tidak ada seorang dari kita yang bisa menjamin dirinya masih hidup 100 tahun atau 200 tahun ke depan. Tidak ada. Kalau kita tarik 100 tahun ke belakang dari hari ini, artinya mungkin kalau yang hadir bersama kita, mungkin anak-anak kita ada yang anggaplah misalnya umurnya 5 tahun, yang paling kecil. Berarti kalau dia dari 100 tahun yang lalu, ke hari ini, itu umurnya 105 tahun. Apakah masih ada yang hidup umur 105 tahun? Allahu a'lam. Anggaplah 1-2 orang ada hidup di muka bumi ini. Tapi selebihnya kemana? Mereka meninggal semua. Kalau kita balik sekarang, 100 tahun ke depan, dari hari ini ke depan, berarti yang paling kecil antara kita misalnya umurnya 5 tahun, nanti dia 105 tahun. Apakah dia masih hidup? Allahu a'lam. Apalagi kita yang sudah 30 tahun, 40 tahun, berarti nanti ke depannya 130 tahun. Ini nggak mungkin. Berarti akan ada hari pulang itu. Harus hati-hati. Makanya Nabi SAW mengatakan, Al-Qayyisu, orang yang cerdas dari umatku, mandana nafsu amina lima ba'dal maut. Orang yang selalu ya menjaga dirinya dan berbuat selalu yang dia akan bawa untuk kematian nanti. Wal ajizu man tamanna 'ala Allah tamanni. Dan orang yang bodoh adalah orang yang terus berangan-angan. Allah Maha Pengampun, ya sudahlah saya masih muda, gampang nanti. Begitu. Sehingga kita tidak buat apa-apa. Nanti akan terjadi penyesalan. Jadi jangan tunggu penyesalan itu datang, kemudian kita baru ya menyesal. Hati-hati. Ayat 16-nya, وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Sebagai satu pelajaran, sungguhnya kami telah berikan kepada Bani Israel Alkitab, maksudnya kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian, dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya. Ayat 17-nya, وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ وَمَا اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama, maksudnya hukum-hukumnya jelas dalam kitab Taurat itu. Maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya. Ayat ini, ayat 17, maksudnya adalah kita diberikan peringatan oleh Allah SWT. Jangan kalian seperti Bani Israel. Sebelum datang Musa, mereka sesat. Begitu datang Musa, mereka jadi lurus. Tapi setelah mereka punya ilmu, justru muncul, ya syaitan muncul dengan satu penyakit yang berbahaya, yaitu dengki. Bagian bainahum, mulailah iri dengki. Nah ini sering kita lihat di tengah-tengah umat Islam. Begitu sudah saling faham agama, malah saling iri satu sama yang lain. Justru harusnya ilmu agama kan mengontrol mereka supaya mereka saling merendah, saling berbagi, saling mengalah, saling memaafkan. Tapi ini tidak. Allah menggambarkan di ayat 17, dulu Bani Israel itu kami berikan kepada mereka kenabian, kami berikan kepada mereka petunjuk-petunjuk yang nyata dalam kitab Taurat. Tapi setelah punya ilmu, justru Bani Israel banyak yang menyimpang karena kedengkian di antara mereka. Artinya kalian umat Muhammad jangan sampai seperti ini. Setelah punya ilmu, jangan justru saling iri dan dengki satu sama yang lain. Tapi bagaimana saling mendukung pada hal-hal yang positif, yang benar dalam agama, dan mengingatkan hal-hal yang buruk supaya ditinggalkan. Ayat 18-nya,
Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladina la ya'lamun. Kemudian hai Muhammad, kami jadikan kamu berada di atas satu syariat, maksudnya peraturan dalam Al-Quran dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Ya, maksudnya kalau sudah faham agama ini, ikutilah selalu sebagai panduan hidup. Jangan justru sudah faham agama mengikuti orang-orang yang belum faham agama. Terpengaruh dengan teman-temannya, dengan lingkungannya, kolega bisnisnya misalnya. Semua ini dia tidak boleh terpengaruh. Dia harus istiqamah dengan apa yang sudah Allah ajarkan kepada dia. Ayat 19-nya, innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa innadh dhalimina ba'dhum awliya'u ba'din wallahu waliyyul muttaqin. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari siksaan Allah. Dan sungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Maksud ayat ini adalah orang-orang yang di sini sebelumnya ayat 18 Allah ingatkan, ini ada syariat hai Muhammad kami turunkan, ikuti itu. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak faham agama. Kamu yang justru ajarkan kepada orang, kamu yang ajak orang kepada kebenaran. Kalau seandainya kamu melanggar, menyimpang, maka mereka tidak akan bisa membantumu sedikit pun di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Dan ketahuilah orang-orang zalim itu memang penolong satu sama yang lain ya, dalam kemaksiatan. Dan Allah akan menjadi penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat 20-nya, Hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Sini Allah tidak katakan Al-Quran adalah pedoman bagi orang beriman saja, tapi pedoman bagi manusia. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu kita kalau ingin cari tentang umat sebelum kita, lengkap disebutkan tentang umat-umat kaum Lut, kaum Saleh, kaum Shu'aib, kaum Lut. Kalau kita mau cari tentang peraturan-peraturan atau syariat, kita akan temukan dalamnya. Kalau kita ingin mencari tentang informasi sesuatu yang gaib yang akan datang juga kita akan dapatkan. Semua lengkap. Dan ini kitab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan ini pedoman bagi manusia. Ayat 21-nya, di sini Allah mengingatkan agar jangan sampai seseorang di antara kita menganggap saya buat dosa, ya, sama saja dengan orang yang tidak buat dosa. Toh sama-sama dikasih makan, sama-sama dikasih fasilitas nafas, anggota tubuh tetap sempurna. Ini nggak boleh kita berpikir seperti ini. Kenapa? Karena Allah memastikan kalau akan berbeda antara orang yang sibuk mengisi waktunya dan menggunakan anggota tubuhnya dengan ketaatan, dengan orang yang menggunakan untuk kemaksiatan. Ayat 21 Allah mengatakan itu. Am hasibal ladina ishtara'us sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu atau dosa menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu antara kehidupan dan kematian mereka amat buruk apa yang mereka sangka itu. Gak mungkin sama. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dimuliakan oleh Allah SWT. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ya, dan yang lainnya, mereka yang dari tokoh-tokoh Quraisy, mereka kaya di Mekah, tapi akhir kehidupan mereka selesai. Rumahnya sekarang sudah tidak nampak lagi, namanya cuma dikenang keburukannya saja. Mungkin di masa hidupnya ada sesuatu yang baik. Mungkin orangnya tampan, mungkin orangnya kaya, tapi nggak dikenang lagi. Yang dikenang, oh Abu Jahal, oh Fir'aunnya umat ini. Oh Abu Lahab, pamannya Nabi yang membenci dakwah. Kan gitu. Umayyah bin Khalaf, oh pak majikannya Bilal yang menyiksa Bilal dengan batu di padang pasir. Yang dikenang itunya. Maka ini yang terjadi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, sebagaimana tadi dikatakan, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama kehidupan mereka di dunia, dan juga sama pada saat mereka mati, amat buruk yang mereka sangka itu. Artinya orang-orang beriman pasti akan bahagia hidupnya, tentram. Bapak Ibu sekarang ini kan lagi coba jalankan kebaikan-kebaikan kan selama di sini ya. Di Mekah, di Madinah, kita sholat, kita puasa, kita apa nih yang kita bisa lakukan dengan baik. Mungkin juga ada yang berpikir untuk silaturahim keluarga dengan memberikan mereka hadiah, telepon, dan seterusnya. Misal contoh. Semua itu kebaikan. Kita bisa rasakan ketentraman nggak? Tentram. Nah, ini yang kita disuruh perintahkan itu. Inti pertahankan ini. Ya. Sebagaimana orang kalau berbuat dosa, dia akan merasa sangat terganggu. Sedikit dosa saja sudah cukup membuat orang sumpek. Ya. Sumpek, sedih, nggak tahu. Ya, harus mengambil keputusan apa, itu kebanyakan karena masalah dosa. Makanya kata rahimahullah mengatakan, Al-Quran sudah memberitahukan sumber masalah kalian dan juga solusinya.
Sumber masalah kalian adalah dosa dan solusinya adalah taubat. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin janji Allah salah. Kalau orang beriman pasti akan bahagia dan tentram. Ayat 22-nya, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun. Allah benar-benar menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Ini bukan sia-sia begitu saja, tapi ada tujuannya. Dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan. Dan juga tujuannya nanti, ya di hari kiamat, semua yang telah berbuat baik atau buruk akan diberikan balasan sempurna pada hari kiamat. Ayat 23-nya, أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya Allah, dan Allah telah mengunci mata, pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah akan memberikan petunjuk sesudah Allah ya membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat ini contoh misalnya Fir'aun, ya, kemudian Haman, Namrud, banyak yang jadi pelajaran bagi manusia. Haman dan Namrud, juga Qarun, itu di Haman, Fir'aun dan Qarun di masa Nabi Musa. Namrud di masa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Allah mengatakan, coba lihat kepada orang-orang seperti ini. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Maka Allah membiarkan mereka ya dalam kesesatan, dan Allah kunci hati mereka. Allah itu Maha Penyayang, tapi kalau Allah lihat orang ini selalu membangkang aja, diingatkan satu kali tidak mau dengar, dari lisan orang ini, dari orang sana diingatkan tidak mau dengar. Allah datangkan penyakit, Allah datangkan ujian supaya dia sadar, tidak mau juga, maka sekalian Allah kunci hatinya. Ya, semua umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan, karena Allah sudah suruh nabinya berdakwah di situ tidak mau dengar, maka Allah kunci hati mereka, mereka mengasah diri mereka benar, sehingga akhirnya mereka tidak beriman lagi kepada Allah, wa na'udzubillah. Jadi ingat teman-teman sekalian, sesuatu yang paling bahaya ya dalam diri kita ini bukan pada saat kita berbuat dosa, tapi justru pada saat kita tidak punya kesempatan beramal soleh. Ya, saya ulangi kembali kisah Hasan Basri yang didatangi oleh seseorang yang mengatakan, saya sudah sekian tahun buat dosa, saya tidak melihat ada siksaan. Maka Hasan Basri berkata pada dia, saya terkeliru, siksaan Allah sudah banyak datang kepadamu. Mau contohnya? Dia bilang, iya. Baik. Bukankah selama ini kamu sulit untuk mengerjakan sholat 5 waktu tepat waktu? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau tidak sholat malam? Dia bilang iya. Bukankah selama ini lisanmu tidak bisa berzikir, berdoa, membaca Al-Quran? Dia bilang iya. Bukankah kau selama ini jadi tidak bakti sama orang tuamu, tidak silaturahim keluarga? Banyak kebaikan disebutkan. Dia mengatakan iya semua. Ya, kata Hasan Basri, itu justru siksaan Allah yang terberat yang datang kepadamu. Seseorang tidak bisa melakukan ketaatan. Jadi kalau Bapak Ibu dipilih oleh Allah bisa lakukan ketaatan seperti ini, luar biasa. Ya. Ini peluang yang Allah berikan, maka jangan disia-siakan. Dan selalu jawabannya mereka di ayat 24-nya, kalau diingatkan orang-orang seperti ini, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin hum illa yadhunnun. Mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Mereka tidak yakin ada kehidupan akhirat. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Maksudnya sudah tiba ajal, mati. Tidak ada kebangkitan lagi. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Ya. Padahal sebenarnya Allah sudah ciptakan kita sebagaimana kita ada di sini dulu, kita juga akan mati dan kita akan dibangkitkan lagi di sana. Tidak ada yang mustahil bagi sang pencipta Allah. Sebagaimana kita bisa lahir di muka bumi ini, maka bukan mustahil kita juga akan dibangkitkan. Pernah ada satu tokoh Mekah, dia mengambil tulang unta yang sudah hancur, tulang unta yang sudah tua, sudah lama mati, dikorek dari tanah, dikeluarkan, lalu dihancurkan sampai menjadi seperti pasir. Lalu dia datangi Nabi Muhammad SAW di dekat Ka'bah lagi ibadah beliau. Lalu dia lempar ke wajah Nabi sambil mengatakan, "May yuhyil idhama wa hiya ramim." Dalam surah Yasin. Dia mengatakan, siapa yang bisa mengembalikan tulang-tulang yang sudah hancur lebur seperti ini? Maka pada saat itu Allah turunkan Jibril membawa wahyu. Lanjutan ayatnya, "Qul yuhyiha alladhi ansha'a wa lam wa huwa bikulli khalqin alim." Katakan, hai Muhammad, yang akan menghidupkan kembali ini adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Dan dia sangat mengetahui ciptaan-ciptaannya. Jadi, tidak ada yang mustahil semuanya. Tapi mereka memungkiri itu. Ayat 25-nya, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu tu bi abaina in kuntum shadiqin. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas,
Ya, Allah berfirman, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan, datangkan nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar. Maksudnya mereka menantang para nabi, ya, yang telah menyampaikan dakwah kepada mereka, kalau kalian benar, hidupkan orang-orang tua kami yang sudah mati dulu. Ini hanya pembangkangan saja. Kemudian ayat 26-nya, Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yujma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakan, hai Muhammad, Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya. Kelebihan kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu sekalian, kita ini dikasih bocorannya, diberikan bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi nanti. Kita ini sebagai seorang muslim dijelaskan tentang awal penciptaan langit dan bumi, awal penciptaan manusia, bagaimana Adam AS diciptakan dari tanah, kemudian disujuti oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, bagaimana kejadian dia masuk ke surga, digoda oleh iblis, lalu kemudian makan buah yang dilarang, lalu diturunkan di muka bumi. Kemudian setelah itu, ya, terjadilah turun-temurun keturunannya. Kemudian setelah itu diberikan gambaran kita, ya, tentang masalah kematian, proses seperti apa, ada alam barzah, kuburan, diberitahukan, digambarkan dengan sangat gamblang. Kuburan bisa menjadi taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Kemudian ada hari kebangkitan, nanti dibangkitkan dalam kondisi, kata Nabi SAW, kan dibangkitkan dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan, tidak terkhitan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kakak betapa malunya. Kata Nabi SAW, kalian tidak, pada waktu Aisyah tidak seperti yang kau bayangkan. Semua orang akan ketakutan memikirkan dirinya sendiri. Sekarang kalau kita berada di satu kota itu lagi diserang oleh musuh dan di depan mata kita orang ini ditebas, orang itu ditembak. Ya. Terus ada orang lari telanjang, kita masih nafsu lagi? Sudah enggak? Nah, keadaan hari kiamat beda, tidak seperti itu. Ya. Nabi SAW gambarkan bagaimana keadaan hari kiamat. Dan nanti akan, kata Nabi SAW, orang yang pertama Allah berikan pakaian adalah Ibrahim AS. Kemudian baru diberikan pakaian orang-orang yang beriman lainnya. Tapi kalau orang-orang kafir diberikan pakaian dari api neraka di mahsyar. Diberikan bocorannya bagaimana mahsyar itu. Setiap orang dihukum dengan siksaan sendiri. Ada yang tertenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya. Ada yang sampai lututnya. Ada yang sampai perutnya. Ada yang sampai dadanya. Ada yang tenggelam, kata Nabi SAW, berikan isyarat sampai ke mulutnya. Sampai keringatnya seperti ini. Karena dosa-dosa mereka. Lalu Allah akan menghisap satu persatu tanpa ada penerjemah di antara keduanya. Lalu kemudian ditimbanglah amal baik atau buruk. Beruntunglah orang yang timbangan amalnya lebih berat daripada amal buruknya sehingga dia bisa selamat ke dalam surga. Kemudian kita lewat, dibentangkan sirat di atas neraka. Sirat, kata Nabi SAW, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Dan sangat licin, menggelincirkan. Di sekelilingnya ada ya duri-duri yang seperti duri sa'dan. Jadi seperti melengkung dan tajam. Itu akan menyabit siapapun yang Allah suruh jatuhkan ke dalam neraka tersebut. Orang lewat dalam kondisi ketakutan sekali. Tapi ada golongan yang cepat bisa lolos. Ya seperti kilat, ada yang seperti menunggangi kuda, ada yang seperti burung yang terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan tapi jatuh karena amalnya tidak kuat mendorongnya, lalu dia merangkak sambil luka-luka dan dia lolos ke sana. Ada juga orang yang masuk ke dalam api neraka. Diberikan bocorannya luar biasa. Sampai nanti surga. Surga itu seperti apa? Dari pintu gerbangnya, tanahnya, pohon-pohonnya, pelayannya, istanahnya, apalah semua tempat tidurnya, dipan-dipannya semua dijelaskan. Neraka, dari siksa yang paling rendah sampai siksa yang paling berat, semua dikasih. Satu paket lengkap, dari awal penciptaan sampai akhir semua. Kita sudah punya bocorannya. Ini kelebihan orang yang beriman. Sayang sekali kalau kita tidak merenungi dan menjadikannya sebagai pelajaran. Bersyukur kita bisa tahu semua itu. Dikatakan sini ayat 26-nya, Allah katakan, hai Muhammad, Allah lah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maksudnya tidak mau tahu, tidak mau belajar. Lalu ayat 27 Allah mengatakan, walillahi mulkus samawati wal ard, wa yawma taqumus sa'atu yawma idhin yakhsarul mubtilun. Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yang menurunkan kitab ini, yang kalian dengarkan ayat-ayatnya ini, adalah Allah yang memiliki semua kerajaan langit dan bumi ini. Miliknya dia. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Di hari kiamat itu dibangkitkan, menyesal orang-orang yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan, tidak tobat kepada Allah. Apalagi kalau sampai kekufuran. Ya, kemunafikan ini sudah luar biasa. Abadi selamanya dalam api neraka. Ini penyesalan yang luar biasa. Nah, ayat 28-nya, inilah sebabnya kenapa surah ini dinamakan surah Al-Jathiyah. Karena ada potongan ayat yang Allah sebutkan.
Ya. Sini Allah mengatakan wa tara kulla ummatin jathiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kamu semua, kita semua nanti akan menyaksikan. Dan demi Allah akan seperti yang Allah sebutkan. Kita akan lihat nanti di hari kiamat. Kamu akan lihat tiap-tiap umat berlutut. Di depan neraka mereka ketakutan. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik atau buruk. Ayat 29-nya, "Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun." Allah berfirman, inilah kitab catatan kami. Maksudnya nanti hari kiamat kita kalau terima buku amal kita, nanti Allah akan berfirman kepada hamba-hamba yang terima buku itu, kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar, sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Jadi semua nanti kita akan lihat apapun yang kita kerjakan. Termasuk teman-teman, dosa yang pernah kita kerjakan. Misal, ada orang berzina di umur 17 tahun. Dia tobat di umur 19 tahun. Kalau dia tobat di 19 tahun, hukuman untuk dia di dunia dan di akhirat yang 17 tahun itu akan hilang. Tapi tidak hilang dari catatannya. Tetap akan diperlihatkan buat dia. Ini loh, kamu pernah berzina, kamu pernah bohong, kamu pernah ini, kamu pernah itu, kamu pernah ini. Di sini kamu tobat, tapi tetap lihat. Diperlihatkan buat dia. Oleh karena itu, Atha bin Abi Rabah mengatakan, harusnya kita malu kepada Allah, yang nanti pada hari kiamat kita terima buku kita, tidak ada urusan kebaikan, ya, bahkan tidak ada urusan dunia, tidak ada urusan akhirat, tidak ada urusan dunianya. Yang ada adalah isinya semua kemaksiatan kepada Allah SWT. Jadi hati-hati, kita mencatat nih. Setiap hari ini kita lagi duduk begini, mulai hari kita dari pagi tadi, sampai malam ini sedang dicatat ini. Dicatat oleh malaikat, baik atau buruk yang kita kerjakan. Beruntunglah orang yang mengisi bukunya dengan kebaikan-kebaikan itu. Ayat 30-nya, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya atau surga. Itulah keberuntungan yang nyata. Ya, sedikit gambaran tentang surga, kita ada di playlist YouTube, Bapak Ibu saya sarankan ikuti ya. Judulnya, Bedah Buku Rasulullah Bercerita tentang Surga dan Neraka. 30 pasal sekian tentang surga, 30 pasal sekian tentang neraka. Itu Bapak Ibu saya sarankan dijadikan episode, dengar, renungi, oh di surga nanti dapat apa sih? Dari pintu gerbangnya, tanahnya, bangunannya, pelayannya, ya segala macam, dipannya, pakaiannya, semua itu. Dan di neraka apa sih ancamannya, seperti apa siksaannya? Ini abadi. Ya. Semua penentuan ada di tangan kita, harus hati-hati. Jadi kita harus paham ini teman-teman. Masuk surga itu bukan hal yang ringan, hal yang luar biasa. Dalam sebuah hadis sahih contohnya, kata Nabi SAW akan didatangkan hari kiamat nanti orang yang paling menderita dari penduduk dunia. Dari lahir sampai mati miskin. Urusan dunia tidak ada. Tapi ahli ibadah, azan, sholat, gitu kan. Begitu dia meninggal, dia masuk surga. Ini orang paling miskin, paling susah. Dari lahir sampai meninggal susah secara duniawi. Didatangkan hari kiamat, kata Nabi SAW, dicelupkan satu celupan di surga. Dimasukin, dikeluarin lagi. Satu celupan saja. Kemudian Allah SWT berfirman kepada dia, apakah pernah selama ini kau rasakan penderitaan? Pernah gak kau rasakan kesusahan hidup? Dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Hilang semua penderitaan dia selama di dunia, itu hanya satu celupan di surga. Ya, kata Nabi SAW, bagaimana yang akan jadi penghuninya? Gitu kan? Begitu juga akan didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia. Dari lahir di kerajaan, sampai mati di kerajaan juga. Dunia tidak kurang, tapi orang kafir. Datangkan hari kiamat, dicelupkan satu celupan di neraka. Masukin, dikeluarin di neraka. Ditanya, kamu pernah rasa nikmat tidak selama ini? Kamu pernah bahagia enggak selama ini? Dia bilang, demi Allah tidak ada. Hilang semua kenikmatan dunia hanya dengan satu celupan di neraka. Maka ini harus hati-hati sekali. Apa yang Allah janjikan bagi orang yang patuh ini kenikmatan abadi yang luar biasa. Kata Nabi SAW, semua di surga, yang akan dilihat oleh ahli surga, tidak pernah dilihat oleh mata. Semua yang didengar, tidak pernah didengar oleh kuping. Bahkan semuanya tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Apapun yang tidak pernah kita pikirkan akan ada di sana nanti. Saya sering kasih rasional ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke satu lokasi yang kira-kira nyaman sekali pemandangannya. Kayak misalnya kita ke sebuah puncak gunung, kita lihat pemandangan yang sangat indah misalnya. Ya, luas sekali dan penuh dengan pohon-pohonan, sungai atau lautan misalnya. Indah sekali. Itu kalau kita lihat dan bagi kita itu sudah terindah, pastikan di surga akan berlipat ganda lebih indah daripada itu. Karena semuanya tidak pernah mata lihat, ya. Tidak pernah mata lihat.
Kata Nabi SAW, ini contoh-contoh saja ya, karena ini cukup panjang bahasannya kalau mau dibahas. Kata Nabi SAW, buah di surga itu akan selalu mendekat kepada ahlinya atau ahli surga. Kita tidak metik lagi buah itu. Kapan ini ada buah, kita lihat pohon anggur, pengen anggurnya. Baru pengen aja, sudah turun pohon rantingnya mendekati kita sampai ke tangan kita supaya mudah kita petik. Begitu dipetik keluar lagi buah baru. Begitu terus. Dia sama dari sisi nama di dunia, tapi beda dari sisi bentuk, cita rasa, ya, dan rupa. Ya, ini beda. Jadi kata Nabi SAW, satu kurma di surga itu seperti tempayan besarnya. Ya, kayak meja yang besar sekali. Dan itu lebih putih dari susu, lebih lembut daripada buih, ya, dan lebih manis daripada madu. Begitu satu buah kurmanya. Ya. Dan sekian banyak gambaran tentang masalah fasilitas surga itu yang luar biasa gitu. Orang ahli surga yang paling rendah derajatnya memiliki 10.000 pelayan. Ya. Kalau kita punya 10 pelayan, wow itu udah dianggap kaya raya. Raja aja mau anggaplah 100 pelayannya. Penghuni surga yang paling rendah derajatnya, ini yang malas ibadahnya nih. Ya. Tapi sudah masuk surga. Gitu kan. Maksudnya di sini dia ibadah tapi pas-pasan. Bukan orang yang betul-betul menekan dirinya untuk ibadah gitu. Ini akan, kata Nabi SAW, akan dilayani dengan 10.000 pelayan. Ini yang paling rendah. Dan setiap pelayan memegang 2 nampan. Ya. Yang ahli surga ini makan dari nampan pertama sampai nampan terakhir, nikmatnya sama. Di surga itu orang makan bukan karena lapar. Ya. Makan memang karena dia mau nikmati. Dan tidak ada lapar, tidak ada kenyang. Itu cirinya surga. Kita kan di dunia kalau makan karena lapar. Ya. Kalaupun kita tidak lapar, kita makan, mau nikmatin, tetap ada masa kenyang kan. Di surga tidak ada. Tidak ada lapar, tidak ada kenyang. Kita makan bukan karena lapar, kita berhenti bukan karena kenyang. Ya, seperti itu. Kemudian kata Nabi SAW di surga juga, ya, ahli surga itu akan, kalau dia duduk di satu sudut di surga, maka dia tidak pindah dari pemandangan itu selama 70 tahun. Karena indahnya, kemudian baru dia pindah ke pemandangan yang lainnya. Sulit digambarkan dengan akal. Tapi seperti itu yang dijanjikan. Kata Nabi SAW, tidak ada pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Batang dari emas. Tapi seperti itu penyampaian. Ya. Dan surga itu sudah ada sekarang. Bukan tidak ada. Sebelum manusia diciptakan sudah ada. Surga diciptakan jauh sebelum manusia. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang mengatakan dalam satu riwayat 3 kali. Atau riwayat lain 7 kali. Memohon kepada Allah dimasukkan ke dalam surga. Kecuali surga langsung meresponnya. Sambil mengatakan, ya Allah, hambamu ini memohon masuk ke dalamku, masukkanlah ia ke dalamku. Maka kita dianjurkan sehari minimal memohon 3 kali sampai 7 kali minta, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Karena surga langsung meresponnya. Dan tidak ada orang yang berlindung kepada Allah dari api neraka 3 kali atau sampai 7 kali dalam sehari. Kecuali neraka akan mengatakan, ya Allah, hambamu fulan berlindung dariku, maka selamatkan ia dari aku. Jadi seperti itu keadaannya. Ya. Bapak Ibu, surga ini bisa, neraka ini bisa dirasakan, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian sedang demam, sejukkanlah ya dengan air, dinginkanlah dengan air karena dia adalah tiupan panasnya api neraka. Ya. Juga cuaca yang dingin atau cuaca yang sangat panas itu tiupan dari api neraka. Kata Nabi SAW, neraka mengeluh kepada Allah tentang sebagainya membakar sebagian yang lainnya karena panasnya. Kemudian ya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan dia menghembuskan nafasnya 2 kali dalam setahun. Itulah yang kalian rasakan, dingin yang sangat atau panas yang sangat. Bagaimana itu Allahu a'lam, gitu kan? Seperti itu keadaannya. Nah, beruntung kita orang beriman ini sudah diberikan bocoran sampai ke sana. Gitu. Bahkan bagaimana caranya masuk ke dalam surga dan bagaimana caranya selamat dari api neraka. Nah, itu harus difahami. Ini sebagian kecil ya. Ini kalau kita mau bahas, saya bilang tadi ada 60 pasal, 63 pasal berarti 63 kali pertemuan. Satu pertemuan itu bisa 1 jam. Berarti 63 jam membahas surga dan neraka itu sudah ada di YouTube. Ya. Bisa dilihat di playlist YouTube kami nanti. Dan bukunya sangat murah. Buku itu kalau tidak salah harganya hanya tidak sampai 20.000 rupiah. Ya, buku 20 atau 25.000 lah harganya. Itu tinggal dibeli, dibedah, diikutin. Ya, saya sarankan setiap malam Bapak Ibu kalau mau tidur, masuk ke YouTube kami, klik playlistnya, kemudian nanti akan terlihat di situ folder buku kitab-kitab yang kami bedah. Di antaranya tentang masalah surga dan neraka itu. Baik, beberapa ayat terakhir ini dari surah Al-Jathiyah ayat 31-nya,
Wa ammal ladina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Adapun orang-orang yang kafir, maka dikatakan kepada mereka nanti di hari kiamat, maka apakah belum ada ayat-ayatku? Kanya besar kata ganti Allah, ayat-ayatku yang dibacakan kepadamu, lalu kamu menyombongkan diri dan kamu jadi orang yang berbuat dosa. Bukankah di dunia dulu pernah dibacain bagi kamu ayat-ayat, gitu kan? Nah. Kemudian ayat 32-nya, wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Dan apabila dikatakan kepadamu, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari kebangkitan tidak ada keraguan padanya. Waktu di dunia diingatkan, ayo ada akhirat loh, Anda nanti mati, hati-hati. Kayak saya sekarang teriak-teriak kepada bapak ibu, 1 jam, hati-hati, ini amal soleh penting. Nanti masuk surga, jangan berdosa, nanti masuk neraka. Surga itu begini loh, neraka itu begini loh. Sudah diteriak-teriak, sudah disampaikan. Ya. Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguhnya janji Allah itu benar, dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya. Niscaya kamu menjawab, kami tidak tahu apa itu hari kiamat. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja, dan kami sekali-kali tidak meyakininya. Tentu ayat ini turun kepada orang kafir ya. Mereka memungkiri ini, tapi Allah gambarkan kepada kita. Ayat 33-nya, وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh azab yang mereka selalu memperolok-olokkannya. Jadi maksudnya pada saat itu nampak semua dosanya, sekecil apapun dia akan lihat nanti pada hari kiamat, dan kalau dia tidak sempat tobat atau beriman, maka dia akan disiksa ya. Dan inilah siksa yang selama ini kamu olok-olok. Mana neraka, mana siksa kubur. Nah, Allah balik mengolok-olok mereka nanti pada hari kiamat. Ayat 34-nya, وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Dan dikatakan kepada mereka pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan kamu sekali-kali tidak memperoleh penolong. Pada hari kiamat nanti akan dikatakan begitu pada mereka, tapi sudah tidak ada lagi gunanya mereka menyesali itu. Ayat 35-nya, "Dzalikum bi annakum ittakhadtum ayati llahi huzwan wa gharratkumul hayatud dunya falyawma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun." Yang demikian itu karena sungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk taubat. Ya. 2 ayat terakhir, ayat 36-nya, "Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin." Maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Maksudnya yang telah menyampaikan kepada kalian semua ini adalah pencipta kalian, pencipta langit dan bumi, dan Tuhan segala sesuatunya. Maka patuhlah kepadanya, gitu kan? Karena ini semua penyampaian yang hak dan benar. Ayat 37-nya, "Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim." Dan baginya lah Allah keagungan di langit dan di bumi. Maksudnya yang paling pantas kalian dengar, yang kalian khawatir akan siksanya, kalian harapkan rahmatnya adalah Allah. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Baik, izinkan saya tutup Bapak Ibu sekalian pengajian kita ini dengan dibuka satu lagi, cuman ini beberapa ayat saja, penguatnya ya. Surah nomor 23, surah Al-Mu'minun ya. Di ayat 99. Surah nomor 23 ayat 99. Ini cuma beberapa ayat penguat saja. Saya bacakan ya. Surah nomor 23 ayat 99. Ini tentang kisah penyesalan yang akan terjadi dari orang-orang kafir pada hari kiamat nanti atau pada saat mereka meninggal dunia. Jadi jangan sampai menjadi golongan seperti ini. Allah sudah kasih bocorannya. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada mereka, maka mereka akan mengatakan, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Sekarang pertanyaannya, untuk apa orang-orang yang mati ini minta kembali ke dunia? Tadi saya jelaskan, apakah mereka akan, atau saya sampaikan tadi, apakah mereka akan cari makanan favoritnya, kumpul dengan pasangannya atau anak-anaknya, atau meeting lagi? Sudah enggak ada. Perhatikan Allah kasih bocorannya nih. Ayat 100-nya, "La'alli a'malu salihan fima tarakt, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Agar orang ini minta kembali ke dunia, agar aku berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku kerjakan atau tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Percuma.
Mereka bilang di hari kiamat, ya Allah kembalikan aku ke dunia karena aku ingin amal soleh lagi. Kata Allah itu cuma perkataan yang sia-sia. Tidak akan ada gunanya. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Barzakh. Alam barzakh ya. Disitulah mereka disiksa sampai hari kebangkitan. Ayat 101-nya. فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala ditiup nanti hari kiamat, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Maksudnya nanti hari kiamat, ayah, ibu, anak, ya orang tua sama anak, pasangan sama pasangan, saudara sama saudara, di hari kiamat pada saat mereka dibangkitkan, mereka ketakutan tidak mau ketemu. Takut si anak nuntut orang tuanya atau orang tua tuntut anaknya. Takut suami tuntut istri atau istri tuntut suaminya. Begitu pada hari kiamat. Orang lari semua. Takut. Karena semua akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari itu soalnya penentuan. Kata Allah di ayat 102-nya lihat. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang di hari itu berat timbangannya nanti kebaikannya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan di ayat 103-nya, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal solehnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka kekal dalam neraka Jahannam. 104-nya, ini ada tafsirnya nanti ya. Ada hadis yang menguatkan. Perhatikan di sini Allah firman, ayat pendek tapi maknanya dalam sekali. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Artinya, muka mereka akan dibakar di api neraka. Maknanya dari semua sisi akan ada api. Dari bawah, dari depan, dari kanan, dari kiri, dari atas, semua akan ada api. Dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW khusus di ayat 104 ini, belum menyampaikan tafsirnya, ahli neraka nanti wa na'udzubillah itu karena panasnya neraka, sampai bibir atasnya mereka meleleh dan bisa dilipat sampai ke tengah kepala. Dan bibir bawahnya melepuh, meleleh sampai ke pusar perutnya. Itu saking tersiksanya mereka. Ya. Dan yang luar biasa di neraka Bapak Ibu sekalian tidak bisa minta maaf. Udah nggak bisa. Di sini masih bisa tobat nih. Di sana tidak ada lagi. Udah, kalau sudah ditentukan oleh Allah, diputuskan, Allah tidak akan berubah. Akan disiksa, ya disiksa. Malaikat penjaga neraka tidak ada negosiasi, nggak ada sogokan. Nggak ada. Bakar-bakar, potong-potong, nggak ada ceritanya. Ya. Nggak ada negosiasi. Hati-hati sekali. Lalu di ayat 105 dikatakan kepada ahli neraka itu, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku, kata Allah, K-nya besar kata ganti Allah, bukankah ayat-ayatku dibacakan kepadamu sekalian tapi kamu selalu mendustakannya? Ah, masa sih? Masa begitu? Nggak mungkin. Nggak usah urus saya. Nah, gitu. Diingatkan selalu saja menolak, gitu kan? Kemudian ayat 106-nya, ahli neraka ini buat pengakuan, ini bocoran yang akan terjadi nanti. Ini luar biasa Allah kasih tahu kita. Ya. 106-nya Allah mengatakan, qalu, ahli neraka berkata, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Ya memang dulu dosa kami lakukan kesalahan kami, hawa nafsu kami. Dan kami termasuk orang-orang yang sesat. Mereka di akhirat ngakuin itu. Oh ya kami salah dulu. Kenapa kami begini, kenapa kami begitu. Lalu apa yang mereka minta? 107-nya. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Ya Tuhan kami, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Dan kalau kami masih kembali, dan kembalikan kami ke dunia. Kalau kami masih saja dalam kekafiran, maka sesungguhnya kami termasuk orang-orang zalim. Tapi setelah masuk neraka, tidak ada manfaatnya lagi mereka menyesali. Di 108-nya ada tafsirnya. Ini juga potongan ayat pendek tapi maknanya dalam sekali. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Maka Allah berfirman, tinggallah dengan hina dalamnya dan jangan kamu berbicara dengan aku. Nah, di sini kata Nabi SAW, ini luar biasa hadisnya. Nanti ahli neraka karena disiksa terus 24 jam. Kalau orang masuk penjara dunia, dia digebukin nih. Paling yang gebukin juga akan capek. 15 menit sudah capek. 1,5 jam kalau kita gebukin orang, kita sendiri capek. Tapi di neraka, malaikat tidak ada capeknya. Mereka akan cambuk terus, siksaan akan jalan terus. Gitu kan? Dan 24 jam tidak berhenti. Kalau orang itu sudah hangus, hancur badannya, tetap hidup, tidak mati. Walaupun tinggal tulang. Allah utuhkan kembali ototnya, urat sarafnya, kulitnya, itu pun dalam kondisi kesakitan dia. Jadi dia dalam kondisi hancur sakit, diutuhkan sakit. Disiksa lagi. Begitu terus, tidak pernah berhenti. Maka mereka menyesal yang luar biasa pada saat itu. Karena susahnya mereka pada saat itu, maka mereka mengatakan,
wahai Malik, Malik ini penjaga neraka, coba mintalah kepada Allah ya, agar meringankan untuk kami 1 hari saja. Maka para malaikat tidak menjawab mereka, sehingga saya dalam riwayat itu dikatakan 500 tahun. Tidak dijawab sama malaikat. Biarin aja, disiksa. Dibiarin, tidak ada kasih sayang pada saat, tidak ada lagi ya, belas kasih, nggak ada. Dibiarin. Setelah mereka melihat malaikat tidak respon, mereka memanggil Tuhan mereka sambil mengatakan, ya Allah, Allah ini sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi itu bagi orang-orang beriman. Bagi orang kafir, apalagi kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir, sudah tidak ada lagi Ar-Rahmanur Rahim di situ. Allah SWT ganti dengan syadidul iqab, berat siksaannya, gitu kan? Maka pada saat itu mereka panggil Allah. Kata Nabi SAW, Allah tidak jawab mereka seumur dunia. Berapa abad umur dunia ini? Ya begitu Allah tidak jawab. Ingat ya, kita ini manusia teman-teman sekalian, makhluk terakhir. Sebelum kita sudah ada jin. Ini hewan-hewan semua sudah ada sebelum kita. Tumbuhan sudah ada, air sudah ada, api ini semua bukan baru. Ini terus yang ya berulang, Allah begitu, air dikelola kembali, naik di panas menguap ke awan, filter turun lagi, itu aja terus. Ya, ini ayam, ikan, semua ini sama dari sebelum manusia sudah ada semua. Semua manusia diciptakan semua sudah ada. Makanya waktu Adam diciptakan, iblis sudah ada kan? Bahkan iblis sudah mau mengkandidatkan diri menjadi pemimpin di muka bumi. Begitu dia dengar Allah bilang kepada para malaikat, saya akan ciptakan sekarang makhluk dari tanah, Adam nih. Kalau saya ciptakan sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis. Nah disitulah terjadi, ya Allah mengusir dia karena dia mengharap, dia tahu begitu Adam diangkat jadi pemimpin khalifah di muka bumi, dia tidak bisa jadi pemimpin lagi. Ya, makanya dia pun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi umur dunia ini panjang sekali. Kita ini makhluk terakhir. Sebelum kita sudah terlalu banyak, kita tidak tahu berapa ribu tahun. Berapa miliar tahun sebelumnya ada makhluk. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ditemukan fosil, umurnya sekian miliar tahun, itu bukan mustahil. Bisa saja terjadi. Dan memang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini awal diciptakan, semuanya besar-besar. Menjelang hari kiamat makin mengecil semuanya. Ya. Makanya kata Nabi SAW, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 siku ke langit. 27,5 meter. Nabi Adam itu seperti building ini tingginya. Gitu. Ya. Dan manusia terus mengecil sampai menjelang hari kiamat. Dan kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan nanti sesuai dengan postur ayah kalian. Jadi nggak ada lagi nanti di hari kiamat orang pendek, nggak ada lagi. Yang pendek-pendek nggak usah khawatir, nanti tinggi. Iya, ini cuma di dunia. Orang yang lahir cacat, nggak ada lagi cacat di akhirat, dibangkitkan utuh, gitu kan? Diberikan jasad baru karena jasad kita akan dimakan oleh tanah. Nanti Allah akan berikan jasad baru, gitu kan? Dibangkitkan semua. Jadi seperti itu keadaannya. Intinya teman-teman sekalian di ayat 108 ini dikatakan kata Nabi SAW, mereka lalu memanggil Tuhan mereka dan Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Berapa miliar tahun mereka disiksa terus. Setelah itu pun Allah menjawab ini. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah, jangan tinggallah dengan hina di dalamnya dan jangan kamu bicara dengan aku. Kata Nabi Muhammad SAW setelah Allah jawab ini yang sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi bagi ahli neraka Allah itu syadidul iqab. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi bagi ahli neraka beliau atau Allah itu sangat keras siksanya. Maka kata Nabi SAW, ahli neraka akhirnya menangis dan karena sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, keluar dari tempat air matanya darah. Dan kalau mau dan air mata mereka memenuhi ya neraka tersebut, kalau mau dilayarkan kapal di atasnya maka bisa berlayar di atas air mata mereka. Dalam riwayat lain, mereka dalam kondisi menarik nafas dan mengeluarkan, tapi dalam kondisi merintih kesakitan. Tapi nggak bisa buat apa-apa lagi. Ini penyesalan semua. Ini kenapa? Karena kafir kepada Allah. Karena buat dosa tidak taubat, gitu kan. Toh kita beriman ini enak banget kok. Ya. Kalau kita orang beriman teman-teman sekalian, nggak boleh makan daging, nggak boleh biologis, nggak boleh bekerja, nggak boleh pakai baju bagus. Misal contoh, wajar orang melanggar. Tapi ini tidak. Orang beriman boleh, yang penting konsepnya 5 huruf. Halal. Gitu kan? Jauh 5 huruf yang lain haram, selesai. Dan halal ini jauh lebih baik daripada yang haram. Allah haramkan babi, Allah ganti ayam, sapi, kelinci, semua hewan laut. Ini cuma sebagai ujian aja nih. Ini babi ya, ini bentuknya ya, jangan dimakan. Haram, itu ujian dari Allah. Tapi karena Allah berikan tubuh kita ini butuh protein hewani, ya udah, Allah ganti dengan yang lain. Ini banyak loh, jangan makanin. Jangan minum khamar, memabukkan ya, nggak boleh. Ini khamar, namanya macam-macam lah. Whisky, bir, ini segala macam, beralkohol. Ulama bahas panjang lebar. Yang memabukkan itu semua haram, nggak boleh gini-gini.
Diganti air putih, susu, sirup, madu, banyak yang lain, gitu kan. Kemudian Allah haramkan, nggak, Allah kasih kita keinginan untuk interaksi biologis. Karena dengan interaksi biologis kan ada populasi manusia. Allah buat satu haram zina, yang satu halal nikah. Zina sama nikah ini bedanya kalimat akad 5 menit aja. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, laki-lakinya mengatakan saya terima nikahnya. Selesai. Biologis sampai capek pun tidak apa-apa. Hamil berapa kali silahkan. Perempuan yang hamil karena hasil nikah, nggak malu dia. Tapi kalau hasil zina dia malu, sampai terjadi aborsi segala macam. Jadi menjadi orang beriman, ada jalan keluarnya, bukan tidak ada. Kalau kita jadi orang beriman teman-teman, kita butuh protein hewani, tapi nggak boleh makan daging. Kita butuh minum haus, tapi nggak boleh semua minuman haram. Kita butuh lampiasan biologis, tapi nggak ada solusinya. Wajar orang melanggar. Ini ada semua, gitu kan? Dengan mengerjakan kepatuhan seperti tadi saya bilang di sini, Bapak Ibu rasakan sendiri kenikmatan ibadah, sholat, kalau azan, ini aja kok semuanya. Zikir habis sholat, berdoa antara azan dan iqamah, baca Quran, sedekah kepada orang tidak mampu, bakti sama orang tua, itu aja. Di dunia dapat kenikmatan, mati masuk surga yang abadi. Gitu. Kenapa harus jadi orang-orang yang membangkang sementara mereka sebenarnya terganggu? Gitu. Nah itu poinnya. Baik, ini ayat 108-nya. Kita lanjutkan beberapa ayat, kita tutup dengan ini ya. 109-nya Allah mengatakan, Innahu kana fariqum min ibadi yaqulun rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya di dunia dulu, Allah bilang sama orang-orang kafir tadi yang di neraka itu, di dunia dulu ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa. Mereka selalu mengatakan, ya Tuhan kami telah beriman, ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Ayat 110-nya, Allah mengatakan, fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kamu, hai orang-orang kafir, menjadikan mereka sebagai buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku, kata Allah, dan adalah kamu selalu menertawakan mereka. 111-nya, inni jazaitumul yawm bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini karena kesabaran mereka, bahwasanya mereka termasuk orang-orang yang menang. 112-nya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah lalu bertanya kepada penghuni neraka, berapa tahunkah lamanya kamu pernah tinggal di bumi? 112 itu ya. 112-nya qala, 113-nya tadi 112 ya. Allah mengatakan berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? 113-nya qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakanlah orang-orang yang menghitung. Maksudnya nanti ahli neraka itu sendiri bilang sepertinya kemarin cuma sebentar gitu ya. Kita tutup dengan ini ayat 114-nya, qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kalau kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sungguhnya mengetahuinya. Sebenarnya kalau kamu berpikir, kamu baru sadar sekarang kalau kehidupan dunia itu cuma sebentar gitu. Lalu kita tutup dengan 115-nya Allah mengatakan, dan ini sebagai pelajaran penting buat kita, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwasanya sungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan kembali kepada kami. Jadi maksudnya semuanya tidak sia-sia, tapi akan ada ya balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala.